Sapa sahabat kita. Hari ini ada Mbak Elizabeth Jenita Ruru alias Mbak Ica. Assalamualaikum. Solihah. Waalaikumsalam. Nah, udah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wow. Charming banget. Masya Allah. Malu, Dan teman-teman, yang namanya aura itu, dia nggak bisa bohong. Mau kita nggak dandan sekali, yang namanya aura itu pasti akan terpancar gitu ya. Kesolihan, ketawaduan, kesabaran, ketenangan, itu pasti akan terlihat. Dari bagaimana bicara, bagaimana bersikap, dan amal kita sehari-hari. Jadi, tanpa pun kita harus diwarnai dengan alat-alat kosmetik yang terlalu tebal begitu ya. Yang namanya aura itu pasti akan terpancar dan nggak ada siapapun yang tidak akan bisa melihat aura itu. Insya Allah saya hari ini melihat ada aura ketawaduan, ada aura kesolihan, dan ada aura ketenangan di wajah seorang Mbak Ica. Apa kabar dirimu, Mbak Ica? Insya Allah, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sangat tersanjung diundang sama Umu. Teman-teman kawan sejalan sore hari ini ya, membersamai. Masya Allah, banyak sekali partisipannya. Rasanya sih pengen peluk Umu ya. Aku tuh cemen, Wah, ini siap-siap ya, siap-siap. Siapin tisu masing-masing ya. Yang pasti sangat bersyukur sekali dapat kesempatan, walaupun saat ini belum bisa tatap muka langsung sama Umu, ya. Karena biasanya tatap muka pengen peluk ya, Sudah peluk pastinya sangat berbahagia sekali. Sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sore ini ada di tengah-tengah sahabat semua. Berdampingan dengan guruku Umu Sajat, Masya Allah. Aku banyak belajar dari beliau dari awal mengawali aku di dalam Islam dengan Ustadz Fatih Karim juga, yang mudah-mudahan sabar terus membersamai ya sampai tiba waktunya nanti di akhir. Amin, Allahumma amin. Ya Allah mudahkan ya sore hari ini. Amin. Ngobrol ya Amin. Mbak Ica. Ya. Mbak Ica mungkin ada di antara sahabat cinta Quran, sahabat solihah di sini yang belum tahu siapa sih sebetulnya Elizabeth Jenita Ruru. Dari namanya aja udah Elizabeth, ya. Jadi sudah terkonotasi dengan satu agama tertentu. Benar nggak itu, Mbak Ica? Latar belakangnya dong. Iya, nggak salah. Tapi ini cek suara dulu, Suara aku aman ya ke teman-teman semua? Takutnya di saya aman. Internet di teman-teman yang lain? Tapi ini seharusnya ada videonya kan ya? Soalnya di aku tiba-tiba nggak ada videonya. Oke. Di saya, video saya sendiri aman. Namanya juga HP punya sendiri ya? Oh, aman. Aman ya teman-teman semua, aman. Wah, ini ada owner pisang hijau. Iya, betul. Ada owner pisang hijau, sahabatku juga tuh. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya pertemanan kita juga di situ lagi ya, nggak kemana-mana ya. Alhamdulillah juga ada Kak Tere. Ya Allah, kakakku yang membersamaiku juga. Ya, benar ya, Mbak Ica ya. Jadi dari namanya saja, teman-teman, beliau ini betul adalah seorang mu'alafah. Nah, kenapa beliau yang saya undang menjadi tamu pertama saya? Karena banyak di antara mu'alafah yang setelah mereka melakukan Islam, lalu kemudian tidak meneruskan untuk belajar intensif tentang Islam. Tapi Mbak Ica ini adalah sosok yang berbeda, teman-teman. Beliau tidak hanya mencukupkan diri dengan bersyahadat, tetapi setelah itu beliau menambah sakofahnya, menambah semua ilmu tentang Islam yang belum beliau pelajari, dan tidak cukup sampai di situ begitu. Kalau teman-teman lihat dari posternya ya, beliau adalah salah satu
pengurus dari, komunitas Terang Jakarta. Siapa sih di antara kita yang nggak tahu Terang Jakarta ya, dengan seabrek kegiatannya yang luar biasa, sangat kreatif, bikin anak-anak muda itu jadi tertarik untuk ngaji dengan cara yang asyik. Nah, beliau ini, ada di dalamnya. Sementara kalau dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, pengurus Terang Jakarta yang lain, Mbak Rurun ini berarti adalah anak bawang dalam hal Islam. Memeluk Islamnya belum lama, baru sekitar berapa tahun, Mbak Ica? Alhamdulillah ini masuk tahun ke-8, 7 mau 8, Masya Allah, baru mau masuk tahun ke-8, teman-teman. Ya. Kebayang, belum 10 tahun, tapi beliau sudah punya jejak-jejak kebaikan yang luar biasa. Nah, Mbak Ica, sekarang kita rewind dulu deh, kita putar balik dulu tentang bagaimana perjalanan Mbak Ica sampai akhirnya menemukan Islam. Masa kecil Mbak Ica gimana, kemudian dididik agama bagaimana oleh orang tua, sampai akhirnya ketika Mbak Ica memutuskan untuk memeluk Islam, bagaimana respon orang tua dan keluarga? Allah. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim ya. Bener kalau dari nama ya, sama dengan kakak saya nih, Anissa Teresia, dia udah pasti latar belakangnya kita dari non-muslim sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Betul sekali, aku seorang mukallaf. Ini sudah mau masuk tahun ya jalan 7 mau ke 8 tahun, teman-teman semua. Aku dari latar belakang orang tua, ibuku orang Makassar, orang Ujung Pandang, ayahku orang Manado, tapi kita semua keluarga semua memang dari kecil kita turunan semua Kristen. Jadi mamaku juga walaupun orang Makassar adalah dari latar belakang Kristen memang. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu itu kira-kira Mbak Ica, ya putus-putus ya, iya, suaranya jelas tapi videonya yang nggak kelihatan. Kayaknya Oh gitu. sinyal di sana ya yang sedang Ya, kayaknya bermasalah ya. sinyal di sini nih aku juga lagi ini lagi coba untuk disandingkan antara WiFi rumah dan WiFi handphone karena memang Sip, sinyal belakangan ini lagi naik turun, makanya tadi aku izin ini dulu apakah iya, suaranya. Mudah-mudahan yang penting suaranya terdengar baik ya, ya. iya, suaranya jelas banget. Alhamdulillah. Oh iya, Iya, hanya ada suara. Ya mungkin videonya karena internet aku unstable ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti biasanya dia muncul lagi. Ntar. Jadi memang dari kecil aku dengan latar belakang keluarga yang Kristen semua. Kita turunan nggak ada yang Muslim. Memang rata-rata semuanya Kristen, hampir 99% Kristen. Kalaupun ada mungkin itu anak turunan yang keberapa gitu ya. Tapi kalau dalam keluarga besar sendiri memang tidak ada yang beragama Islam gitu ya. Dan aku dibesarkan di keluarga Kristen, ayahku juga aktif di gereja, sedemikian juga aku juga aktif di gereja sebelumnya, aktif di gereja. Aku sebelumnya aku di sini mempunyai 4 orang anak, empat orang anak dari pernikahan aku yang kedua ya, Jadi setelah aku 11 tahun single parent, akhirnya aku menikah. Nah, dalam perjalanan aku selama aku single parent, ya aku bersama anak-anakku ini 2 orang, menjalani hari-hariku sebagai seorang Kristen yang sesuai dengan agamaku sebelumnya. Terus orang tua juga memang dari bapak tuh memang latar belakangnya banyak keluarga kita yang pendeta. Jadi kayaknya emang kalau teman-temanku dulu nggak mungkin banget ya aku tuh tahu Islam tuh nggak mungkin. Karena aku memang iya. nggak tertarik gitu, sama sekali nggak Kalau tertarik sama Islam. kalau di kita mungkin bisa dibilang Mbak Ica ini keluarga Pak Kiai gitu ya. Iya jadi memang nggak tertarik banget gitu. Aku sama Islam tuh benar-benar nggak tertarik dan nggak pengen tahu juga memang, nggak pengen tahu. Dilalah di akhir-akhir tahun berapa tuh ya yang ada kejadian terorisme yang itu ya, menara apa, gedung ini ya, apa namanya, di 911. Amerika itu ya. Oh, iya iya iya. Ya, itu kan
muncul ya ini isu-isu teroris apa segala macam tentang Islam. Wah itu tuh makin awalnya udah nggak suka sama Islam, terus ditambah lagi berita-berita miring kan tentang Islam ya ya pada saat itu kan. Berita-berita miring. Jadi makin anti sih, memang makin anti sama Islam tuh memang, aduh kita kayaknya nggak mau deket-deket lah sama Islam gitu ya. Jadi dari keluarga memang kayaknya nggak ada gitu bakal ada pembahasan tentang agama Islam tuh memang nggak ada gitu. Jadi sangat jauh, sangat tidak mungkin untuk dibahas tentang keislaman di dalam keluargaku dulu kayak gitu. Nah, alhamdulillah bisa ada di sini nih benar-benar atas kasih karunia Allah, atas izin Allah. Jadi di tengah perjalananku setelah 11 tahun aku sendiri, karena memang sebenarnya udah biasa hidup sendiri aku tuh. Karena anak-anak juga sudah agak besar ya waktu itu ya, anak-anakku yang pertama dan kedua sudah agak besar, alhamdulillah. Jadi udah biasa hidup sendiri. Nah, qadarullah tuh karena kesendirian itu kan jadi, ya itu ya suka lihat, status, suka lihat dulu zamannya pet, zamannya pet gitu ya. Wah, kalau saya nggak tahu apa itu pet, cuma dengar dari orang tua dulu, apa itu pet. Saya soalnya lahirnya tahun 2000-an. Imut banget. Jadi aku udah tua banget Bang Umi. Ya Allah, alhamdulillah. Aduh, Jadi aku ceritanya grogi juga nih ada grogi juga nih ada ipar aku yang nonton. Allahu Akbar. Assalamualaikum adik iparnya Mbak Ica. Kenalin saya Umu Iya. saja. Pasti udah kenal karena suaminya kan di Cinta Quran. Oh iya benar-benar. Iya benar. Masya Allah, bismillah. Lanjut ya Nah, karena kesendirian aku itu, jadi gitu ya, nama orang sendiri itu kan gitu ya, suka banyak waktu yang terbuang tanpa bermanfaat gitu ya. Iya. Aku suka lihat-lihat ini suka lihat-lihat sosmed waktu itu pet ya. Terus qadarullah salah satu sahabat aku nih, ya begajulannya bareng ya, tahu begajulannya kayak gimana, tahu kehidupannya kayak gimana. Tiba-tiba dia tuh posting di pet, dia itu ke Bali pakai jilbab. Wah, tuh saya langsung waktu itu Allahu Akbar. gitu ya. Lu udah gila ya, maaf ya ini kata-kataku waktu itu. Lu udah ini nggak lu pikir ya apa segala macam, kok lu ke Bali pakai jilbab lu salah minum obat kali gitu ya, waktu itu saya bilang gitu. Saya penasaran banget kenapa kok dia tiba-tiba, karena aku tahu dia orangnya smart, dia orangnya pinter, dan dia memang nggak pernah mau membahas agama apa segala macam. Dia seorang muslim. Iya, muslim tapi liberal gitu ya. Iya, liberal pokoknya nggak pernah bahas agama. Terus dan dia sangat nggak suka gitu kalau orang tuh mengatasnamakan agama dalam ya pembicaraan atau apa segala macam, karena buat dia ya agama lo lah, nggak usah kita obrolin gitu, nggak usah lah ada embel-embel ibadah kalau embel-embel agama kalau kita lagi ngobrol gitu. Jadi aku tahu dia nggak suka. Tiba-tiba kayak sekilat gitu, tiba-tiba dia ke Bali udah pakai jilbab. Wah, tuh pertanyaan banget di dalam hati aku, kenapa ini anaknya kok ke Bali pakai jilbab sih? Aku DM, dia nggak mau jawab dianya nggak mau jawab. Terus ya udah aku makin penasaran. Akhirnya karena dia nggak mau jawab, ya pada dulu aku tuh dipertemukan sama ada salah satu lagi sahabat aku. Pas dipertemukan sahabat aku itu, dan teman aku ini tuh dia itu berteman ya sama Umi Pipik gitu. Temenan sama Umi Pipik. Jadi waktu kalau ngeripet itu kan di pet ada ripet gitu ya itu kalau yang ngeripet Umi Pipik aku kan bisa baca jadinya kan. Tulisan-tulisannya Umi Pipik apa segala macam tuh aku bisa baca. Nah di situ aku tuh kayak ya gimana ya, orang sendirian tersirami gitu ya. Aku baca tulisan-tulisannya Umi Pipik itu kan sangat general, sangat adem, sangat enak aja dibaca gitu. Terus aku mulai cari tahu, Umi Pipik nih siapa ya, nih apa ya gitu. Akhirnya aku follow juga akhirnya. Dan masya Allahnya sama beliau tuh langsung, maksudnya
Di situ aku mulai ngerasa, oh ternyata orang Islam nggak pilih-pilih juga tuh, langsung di-approve gitu waktu itu ya. Mhm. Langsung berteman, malah kadang-kadang Umi Pipik tuh komen di pet aku gitu kan, menyapa apa Mhm. segala macam. Mhm. Jadi aku mulai terbuka ruang di hati aku bahwa oh ternyata nggak segitunya. Mhm. Terus waktu itu juga beliau itu charity night. Jadi karena memang aku suka ya acara-acara charity, Mhm. walaupun yang mengadakan Islam nih waktu itu, aku pengen bantu aja gitu. Nah, pada saat aku datang di malam charity-nya itu, aku masih dari kantor gitu ya, masih zaman Mhm. dulu banget. Aduh, pakaian juga masih ya gitu yang minim-minim gitulah, ya. Aduh, malu. Mhm. Mhm. Jadi aku datang ke charity night-nya Umi Pipik itu, eee, ya bisa dibayangkan kan waktu itu yang menyambut itu qadarullah malah temen aku yang jadi kontak person-nya aku ke Umi Pipik ini, malah dia nggak bisa datang karena anaknya sakit. Mmm. Terus dia bilang, "Udah Ca, datang aja nggak apa-apa, udah gue titipin kok ada sama temen gue, Mbak Nana," dia bilang gitu. Oke, aku bilang gitu, ya aku pede aja ya, kirain mah ya biasa aja ya charity night, aku kasih apa segala macam, aku pulang gitu. Mhm. Mhm. Nah tiba-tiba pas aku dateng, aku nggak nyangka nih, eee, te Umi Pipik dan teman-teman ini semua pakai bajunya hitam, jilbabnya panjang-panjang, Om. Aduh, aku rada minder juga sih, rada minder, aduh gimana ya, maju Mhm. mundur, ini enggak ya, apa namanya, masuk nggak ya gitu. Tapi terus, si Mbak Nana ini menyapa aku, "Masuk aja Mbak, temennya," Mhm. bilang, "saya temennya, ini saya mau ikutan nih charity." Masya Allahnya Mhm. sama beliau ini, sama Mbak Nana ya aku dikasih, kursi, di kayak dirangkul aja kayak udah lama kenal gitu. Padahal aku datang, baju aku tuh Mhm. Mhm. ya pakai baju kantor gitu, tapi roknya pendek gitu ya, Iya. Iya. Masya Allah banget, Iya. aku nggak Mhm. dipandang sebelah mata, aku malah dirangkul, aku malah dikasih duduk, malah aku milih di belakang gitu duduknya ya, tapi sama beliau malah, "Ayo Mbak, di depan aja." "Enggak lah, aku nggak mau," gitu, "aku duduk aja di belakang," gitulah. Terus pas aku mau Mhm. pulang malah Mhm. diajak foto, Ternyata aku terus Oh. jadi langsung, wah ternyata nggak seperti yang dikira kok, ternyata asik juga kok, mereka oke-oke aja gitu kan ya, maksudnya nggak karena memang aku sebelumnya nggak mau sama sekali gitu, saya ada terlalu pertemanan yang terlalu deket banget sama yang muslim, makanya aku nggak mau gitu. Mhm. Ada teman dari Mhm. kecil gitu ya, teman dari SMA atau SMP atau SD ada, tapi juga nggak Mhm. ya deket, tapi ya aku juga nggak mau terlalu deket gitu. Jadi ada sahabat Mhm. tapi nggak ini gitu. Jadi aku nggak memang dari kecil latar belakang keluarga kita tuh memang kalau ya sama muslim tuh ya biasa-biasa aja gitu. Mhm. Udah setelah itu makin penasaran lah aku, makin penasaran, akhirnya aku tanya-tanya tapi aku nggak tanya sama temenku yang ikut tuh, karena dia belum mau Heeh. cerita juga, akhirnya aku tanya sama temenku yang lain. Nah di Mhm. perjalanan aku bertanya-tanya, perjalanan aku pengen tahu tentang Islam, alhamdulillah Allah pertemukan aku juga dengan, suamiku ya, yang sekarang ya, ya, gitu. Mhm. Waktu itu, qadarullah dia juga masih bekerja di dunia malam ya, bekerja di dunia Mmm. malam, terus Kita sebut saja dia Mister Angga ya. iya, yang brewoknya itu loh, Aduh, iya qadarullah waktu itu dia masih kerja di dunia malam. Nah, karena Mhm. kenal gitu sebenarnya aku kenalnya sebenarnya udah lama banget, udah dari kira-kira mungkin 6 atau 5 tahun sebelumnya gitu aku udah kenal, tapi kan itu Mhm. qadarullah aja dipertemukan lagi gitu. Mhm. Dipertemukan lagi, terus waktu itu tuh udah mau deket bulan Ramadan. Nah, kebetulan saya emang Mhm. waktu itu main gitu ya ke tempatnya dia gitu, saya main ke tempatnya, terus, ngobrol punya ngobrol, saya tanya lah, "Nanti puasa?" Terus dia bilang gini, singkat cerita dia bilang gini, "Iya dong puasa, masa sih 11 tahun udah 11 bulan udah dikasih nikmat sama Allah, masa cuman Mhm. 1 bulan aja disuruh ibadah kita nggak bisa sih?" Dia bilang gitu. Wah dalam hati saya, Mmm. wah luar biasa juga nih, maksudnya seorang yang dekat dengan kehidupan malam ya, dekat dengan maksiat aja masih mikirin bahwa ada 1 bulan yang dia mau pakai untuk ibadah. Itu tuh menurut Mhm. saya kayak nggak logika aja gitu.
Mhm. Karena teman-teman saya tuh justru malah kalau puasa biasanya cuman hari pertama, puasanya hari kedua gitu, habis itu nggak puasa lagi gitu kan. Jadi pas dia ngomong gitu, terus ternyata Mhm. nggak cuman ngomong, tadinya saya pikir gini, "Ah, paling tipu-tipu nih," gitu kan, ngomong-ngomong doang. Mmm. Mhm. Ternyata saya liatin, ternyata emang dia bener puasa selama 1 bulan itu. Nah, Mhm. makinlah saya pengen tahu tentang Islam. Mhm. Makin aku pengen tahu tentang Islam, akhirnya itu aku ketemu sama salah satu temanku, aku bertanya lah tentang Islam. Aku mulai cari tahu, Islam tuh sebenarnya Tuhannya siapa sih? Terus Nabi Muhammad itu di Islam tuh apakah dia sama seperti Nabi Isa yang menjadi Tuhan dan juru selamat, Mhm. apakah Nabi seperti Mhm. itu gitu. Jadi aku cari Mhm. tahu ya, cari tahu sendiri. Mhm. Mhm. Nah, pada saat aku cari tahu itu, pertanyaanku ke temenku kayak gini, eee, "Nabi Muhammad tuh Tuhan ya?" Aku bilang gitu, "Di agama kamu?" Wah, dia langsung bilang gini, "Ya enggak lah, ya enggak kayak gitu, kok lo bisa berpikir kayak gitu?" Dia bilang gitu. Lah iya, saya pengen tahu aja karena kan, Nabi Isa di mana Yesus itu adalah Tuhan di agama aku. Apakah di agama Mhm. kamu Nabi Muhammad juga yang sering sekali kita dengar namanya disebut-sebut, dieluk-elukan, pokoknya Islam tuh identik banget dengan Nabi Muhammad itu dia Mhm. Tuhan juga. Kalau Mhm. kalian berdoa, kalian berdoanya ke Nabi Muhammad, kalian mohon Mhm. ampunnya ke Nabi Muhammad. Aku nanya Mhm. begitu waktu itu sama Mhm. dia. Mhm. Mhm. Terus, dia langsung menyanggah, membantah. Terus dia langsung tunjuk aku satu surat yang akhirnya sampai hari ini adalah, surat yang, mendatangkan hidayah untuk aku ya, Allahu akbar. surat Al-Ikhlas, di mana di Mhm. situ disebutkan bahwa Allah itu tidak diperanak dan tidak memperanak, Iya. dan Nabi Iya. Muhammad adalah Tuhan, gitu Iya. ya. Jadi pada saat itulah akhirnya aku menemukan jawaban mungkin atas pencarian aku selama ini. Eee, Mhm. Setelah itu aku belajar, kemudian aku masuk Islam, Itu tahun berapa Mbak Ica akhirnya memutuskan untuk masuk Islam? 2013, 2013 ya? Iya, 2013, Mhm. sekitar tahun 2013. Oh, Aku putuskan masuk heeh. Islam, terus aku Heeh. belajar, cari tahu lagi tentang Islam Mhm. sendiri, walaupun waktu itu ini ya, soalnya, malu-malu gitu ya, maksudnya kita mau banyak nanya, nanti kayaknya, ah, kayak ini aja pengen, nggak mau orang tahu lah gitu, jadi cari-cari tahu sendiri aja. Mhm. Mhm. Cari-cari tahu sendiri, nonton YouTube apa segala macam. Nah, alhamdulillah akhirnya aku putuskan waktu itu untuk masuk Islam, setelah Allah memberikan aku hidayahnya melalui surat ini. Karena di sini Mhm. jelas sekali disebutkan bahwa Allah itu tidak diperanak, tidak, Iya. memperanak, dan yang Mhm. lebih jelasnya lagi bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Iya. Di situ aku seperti menemukan, jawaban atas, apa-apa yang sudah aku jalani selama ini. Setelah aku Mmm. masuk Islam, Mhm. tentunya, permasalahan hidup bukan berakhir, malah makin Iya. berdatangan ya. Iya. Silih berganti, nggak sudah-sudah ya. Memang, setelah semakin ke sini semakin tahu bahwa memang dunia ini tempat ujian. Jadi, Mhm. eee, waktu aku mau masuk Islam, temenku yang, ke Bali pakai jilbab tuh dia bilang gini, "Lo yakin lo mau masuk Islam? Lu pikir-pikir lagi lah mau masuk Islam. Islam tuh mau ngapa-ngapain ada doanya, mau Mhm. ngapa-ngapain harus ini, harus itu. Lu makan nggak boleh minum mesti pakai tangan kanan, ke kamar mandi masuknya kaki kiri. Banyak peraturannya. Sebelum lu masuk Islam, lu pikir-pikir dulu kalau mau masuk Islam." Waktu itu dia bilang gitu. Mhm. Terus, tapi semakin dia bilang gitu, aku semakin bertanya-tanya, Mhm. kenapa ya kita mesti kayak gitu banget? Dan Mhm. akhirnya aku menemukan jawaban ya, udah ya semua itu kayak mau sholat, mau doa sama Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita nafas dan ini mata bisa kedip itu kan atas izin Allah gitu ya. Kita bisa, eee, memejamkan mata tuh atas izin Allah. Masa kita mau berdoa kepada Allah kita tidak dalam keadaan bersih gitu ya, kita tidak Mhm. wudu. Akhirnya malah peraturan-peraturan yang ada dalam Islam itu justru membuat aku semakin penasaran dan membuat aku semakin ingin tahu tentang Islam. Mhm. Dan waktu itu ya pertentangan yang paling hebat ya kepada kedua anakku ya, karena mereka masih Kristen Mmm. ya waktu itu. Mhm. Kita Waktu itu biasa ke usianya mana-mana udah bertiga. lumayan gede ya, Mbak Ica, ya? Udah, kalau adiknya itu kelas 5 ya, Kak?
Adiknya kelas 5, Sheila-nya itu kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Anaknya ada di sebelah aku, kelas 2 SMP. Assalamualaikum. Iya. Dia waktu itu kelas 2 SMP, adiknya kelas 5. Jadi waktu itu mereka sih yang benar-benar Udah bisa mikir. sulit ya menerima, Mm-mm. karena aku sama mereka tuh Iya. dari mereka kecil nggak pernah ada rahasia. Iya, waktu itu tuh nggak pernah Mm-mm. ada rahasia. Jadi begitu aku masuk Islam pun aku kasih tahu gitu bahwa aku Iya, udah iya, masuk iya. Islam, sekarang sholat. Wah mereka ngamuk karena kan aku nggak pernah kayak kayak maklumat tasabikohnya tuh nggak ada informasinya tentang Islam tuh nggak ada. Tiba-tiba Iya. kok istilahnya nyokap masuk Islam gitu tuh dari mana Ha. jalannya gitu. Mereka tuh nggak bisa Heeh. nerima gitu. Mm-mm. Nggak ada informasi sebelumnya, nggak ada ini bayangan apa segala macam kok tiba-tiba nyokap gue masuk Islam tuh kayaknya mereka terpukul banget. Jadi Mm-mm. mereka sering nangis karena biasanya kan kita ke gereja sama-sama. Kita selalu bertiga, Mm-mm. apa-apa aja bertiga gitu kan, doa sama-sama. Sekarang Mm-mm. kan terpisah gitu ya, aku nggak bisa doa. Jadi aku nganterin mereka, aku diskusi sama Ustadz waktu itu ya, kata antar sampai depan gereja nggak apa-apa. Jadi aku antar sampai depan gereja, aku tunggu di parkiran, nanti kita pulang lagi sama-sama. Cuman ya aku ngerti perasaannya mereka marah-marah apa segala macam ya. Penolakan-penolakan, ya sulitnya di situ, berhadapan dengan anak-anak dan aku memilih untuk menghadapi, aku nggak mau berbohong atau aku nggak mau jadi orang lain di hadapan mereka, dan Mm-mm. lebih baik mereka tahu langsung dari aku nggak mau mereka tahu dari orang lain gitu. Jadi Iya. tahulah mereka dari aku, terus kira-kira kurang lebih 1 tahun kemudian atau ya hampir mendekati 1 tahun ya, akhirnya aku punya hubungan yang lebih serius ya dengan suami aku sekarang. Terus Mm-mm. suamiku juga akhirnya kita kumpul, anak aku jadi 4, anak aku jadi 4, alhamdulillah. Anak aku nih yang 2 juga masya Allah. Akhirnya aku belajar Islam sama mereka berdua, sama anak aku yang dari suami ya, nomor Mm. 3 dan nomor 4. Mm-mm. Mm-mm. Kita tarawih bareng ya sama mereka. Aku puasa pertama bareng juga sama mereka karena waktu itu anak-anakku yang lain kan belum belum masuk Islam ya. Dan Iya. menjadi pertentangan banget. Jadi Sheila sama Valen tuh waktu itu sedih banget karena akhirnya aku malah ibadahnya bareng sama adik-adiknya kan. Iya. Aku ibadahnya sama adik-adiknya. Oh mereka ngamuk-ngamuk deh nulis-nulis surat, banting-banting pintu. Wah pokoknya luar biasa. Mm-mm. Terus dulu tuh aku tinggal di kontrakan kecil gitu ya. Jadi Mm-mm. ya sholatnya di situ, kamarnya dibanting. Wah pokoknya seru banget tuh, masya Allah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Sampai akhirnya Sheila itu kan sakit ya dia ada Mm-mm. skoliosis, Mm-mm. jadi apa, tulang belakangnya tuh bengkok gitu ya. Iya. Iya. Waktu masuk Islam, ya perdebatan, pertentangan udah pasti datang dari keluarga besar ya, karena dari Mm-mm. silsilah keluarga tuh nggak ada yang, keluargaku tuh nggak ada yang masuk Islam gitu ya. Jadi Mm-mm. pertentangan, eee, orang tua dari ini memang datang dari orang tua tuh ya, memang ujiannya. Nah temanku nih pesan juga waktu itu, orang masuk Islam tuh ada 2, diuji dengan begitu banyak kesenangan atau diuji dengan begitu banyak kesulitan. Ya Mm-mm. qadarullah mungkin waktu itu Allah izinkan dan kalau kita memilih sesuatu kan pasti ada ujiannya ya. Jadi aku waktu itu yakin, eee, memang perlu diuji gitu atas setiap pilihan kita, dan disitulah Mm-mm. Mm-mm. kita bisa yakin sama apa yang udah kita pilih. Waktu aku seperti itu ya. Jadi aku diuji banget. Pertama diuji sama orang tua ya, mamaku juga menentang, keluarga besar apalagi. Wah, teman-teman dari banyak tiba-tiba hilang, nggak ada lagi. Aku nggak Mm. punya teman, eh ya ditinggal keluarga gitu ya. Kalau cerita ini sedih karena memang nggak mudah gitu ya. Mm. Anak-anak juga waktu itu masih belum paham sama aku gitu ya, belum seagama. Jadi waktu itu aku curhat sama Umi Pipik. Beliau pesen sama aku, Mm. "Nggak usah sedih, Cak," dia bilang. "Eh, kalau kita mau minta anak berubah, suami berubah, keadaan berubah,
itu mintanya sama Allah aja, dia bilang. Kembali kepada niat awal waktu itu, dia bilang. Niat aku berumah tangga lagi waktu itu ya, karena untuk beribadah bersama, untuk membesarkan anak sama-sama. Nggak ada niat lain selain itu, karena kalau soal rezeki, soal pekerjaan apa segala macam, insya Allah aman gitu. Insya Allah pasti kan dijamin sama Allah ya. Jadi aku berumah tangga, aku bilang sama suamiku, aku tuh pengen berumah tangga karena ingin beribadah sama-sama, ingin membesarkan anak sama-sama. Jadi waktu itu ya aku tanggung sendiri, kan nggak mungkin mau curhat kemana, mau curhat ke keluarga aku apa nggak mungkin gitu kan, emang semua ditolak gitu ya. Terus mau curhat ke keluarga suami kan baru juga gitu ya, nggak mungkin mau curhat juga, mungkin ya nggak aku salahkan juga, mungkin keluarga dari suami juga bertanya-tanya kan, nih orang baru mualaf, baru apa nikah sama anak, pokoknya banyak problematika rumah tangga ya pastinya yang dihadapi waktu itu gitu. Jadi nggak mudah begitu aja langsung bisa klop gitu. Jadi waktu itu benar-benar kita hadapin sama-sama perjuangannya. Kalau anak-anakku nih Sheila sama Valen waktu itu, karena Sheila itu sakit skoliosis, qadarullah harus operasi dan masang pen ada 24 pennya dari ujung kepala Allahu ini sampai Akbar. di pinggang, dan itu masih ada sampai sekarang karena punggungnya itu miring gitu ya. Jadi harus diluruskan kembali. Udah sempat hampir setengah lumpuh juga. Nah, jadi itu apa ya, kebesaran Allah yang terjadi di antara kita itu adalah pada saat dia sakit. Dan operasinya itu adalah akibatnya kalau tidak meninggal ya lumpuh gitu Iya. Nah, waktu Kalau itu aku gagal banyak gitu dapat ya. nasihat. Iya, kalau gagal tuh Mhm. resikonya itu. Mhm. Aku banyak dapat nasihat. Dan aku tuh berprinsip sama suami waktu itu ya, kita tuh nggak boleh ngomongin agama di rumah. Jadi Mhm. aku nggak pernah ngajak-ngajak mereka, "Ayo masuk Islam, belajar sholat atau belajar agama Islam." Sama sekali aku nggak pernah lakukan itu. Mhm. Aku belajar dari Umi Pipik untuk minta segala sesuatunya itu sama Allah, ngadunya sama Allah. Jadi waktu itu ya aku minta aja sama Allah. Minta aja sama Allah, qadarullah Sheila harus operasi. Nah, waktu selesai operasi itu, sebelum operasi itu, dia tuh tiba-tiba ngamuk di kayak ruang operasi itu. Mhm. Dia ngamuk sampai aku dipanggil sama dokternya, padahal udah siap banget operasi. Udah siap banget operasi, tiba-tiba aku dipanggil, "Bu, anaknya nggak mau dibius." Nah, dokternya itu zubillah min dzalik ya, misalnya dia lumpuh atau dia kenapa-napa, dokternya takut gitu, belum sempat ngomong sama aku gitu kan, belum sempat ketemu aku. Jadi waktu itu aku dipanggil lah, dan dilalahnya Masya Allah yang waktu itu untuk biaya operasi itu lumayan banget dan waktu itu biaya operasinya itu nggak bisa dokter yang lain dengan wasilah seorang ustadz, karena kita harus menyiapkan nominal yang sangat besar dalam kurun waktu hanya 3 hari atau 4 hari. Waktu itu ada salah satu ustadz yang Masya Allah waktu itu tempat aku curhat juga ya, aku ngobrol sama beliau tiba-tiba bilang gini, "Gini aja Mbak, kita aku bantu ya." Nah pada saat open donasi itu, qadarullah aku malah bertemu sama dokter yang akhirnya BPJS-nya bisa ditanggung semuanya. Jadi ada donasi yang dikirimkan untuk Sheila dari kayak seluruh penjuru Indonesia gitu, dari mana-mana yang aku nggak kenal. Dan itu si Sheila nih lihat sendiri kayak orang WA gitu kan ya. Dari ini. Disitulah mungkin yang membuka mata hatinya dia ya. Kan waktu itu posisinya dia masih agamanya Kristen. Tapi kok orang Islam mau memberi untuk ya memang aku gitu ya, yang ibunya yang Muslim. Tapi kan yang dikasih nih buat anaknya yang masih Kristen. Disitulah aku kasih dia pemahaman bahwa
kalau memberi itu bukan memberi karena siapa, tapi memberi karena Allah. Itulah prinsip Islam yang aku, Masya Allah ya dari awal waktu itu, siapa kita memberi? Kita memberi itu karena Allah. Dan itu Masya Allah banget, ilmu banget buat aku gitu, saat aku sedang merawat Sheila waktu itu. Akhirnya operasilah dia, aku dipanggil ke Umi nggak bisa menuntun kamu berdoa, aku bilang. Umi berdoa sendiri ya, aku berdoa, berzikir, Sheila juga berdoa sendiri buat keselamatan Sheila, aku bilang gitu. Tiba-tiba di meja operasi, dokter tuh udah ready, pokoknya udah syahadat, Mi, dia bilang. Allahu Akbar. Sheila mau syahadat, dia bilang. Ya, akhirnya dia syahadat di meja operasi, disaksikan dokter-dokter. Aku tuntun syahadat. Jadi dia waktu itu dioperasi dalam keadaan sudah Islam. Terus pada saat itu ya, aku tanya apa sih yang iya, karena sebenarnya aku udah sering lihat Umi, udah banyak belajar, udah banyak bilang. Terus dia mau berdoa sama-sama sama aku gitu ya waktu itu. Jadi dia operasi dalam keadaan sudah Islam. Pelajaran yang aku ambil dari hidayah yang didapatkan Sheila yang akhirnya sekarang sering aku bagikan, bahwa itu ya sedikit kebaikan bisa jadi itu jalan bisa jadi itu jalan hidayah buat orang lain. Bisa jadi itu jalan dia menemukan Allah. Bisa jadi itu menjadi jalan yang terbuka untuk orang lain bertemu dengan Allah. Itu yang aku pelajari, karena benar-benar Sheila tuh lihat sendiri waktu dia sakit itu, aku tuh dalam posisi nol gitu ya, udah berhenti kerja, harus membiayai hidup sendiri gitu kan, sulit banget gitu, posisinya tuh waktu itu sulit banget gitu. Jadi Allah mendatangkan bantuan, jadi waktu hasil donasi dari Ustadz itu tuh cukup untuk membiayai hidup kami setelah Sheila pulang dari rumah sakit. Karena Sheila pulang dari rumah sakit tuh kita mesti sewa alat-alat rumah sakit, kita mesti sewa tempat tidur. Terus anakku yang nomor 2 tuh dia udah kelas 6 SD ya, harus jadi aku udah pindah ke Jakarta Selatan waktu itu. Dia harus pulang pergi ke Pondok Gede sekolah menyelesaikan sekolah SD-nya. Nah, itu kan anak SD akhirnya butuh banyak biaya gitu, Ya. Jadi Masya Allahnya tuh luar biasanya pertolongan Allah. Sheila dapat BPJS waktu itu operasinya gratis, dapat dokter terbaik, dapat pennya itu titanium yang dari Jerman, gratis gitu Malah kita dikasih lebih sampai akhirnya bisa membiayai kehidupan kita untuk recovery-nya Sheila apa segala macam, untuk kita bertahan hidup istilahnya gitu ya Itu pengalaman yang Masya Allah banget, bahwa di situ juga aku belajar bahwa fa'in nama al yusro ya bersama kesulitan itu selalu ada kebaikan. Pesan Allah bersama, jadi memang benar bersama-sama, jadi setiap kesulitan itu selalu ada kebaikan, setiap kesulitan dan selalu, jadi sampai sekarang kalau aku sedang mengalami rasa yang sulit, hati lagi berat gitu, aku selalu yakin bahwa Allah tuh bersama kesulitan yang kita hadapin, pasti Allah kasih kemudahan. Itu cerita sedikit dari Sheila. Terus setelah dia pulang dari rumah sakit dalam keadaan sudah Islam tuh, dia yang duluan bilang sama aku, Mi, pokoknya sampai rumah aku mau langsung belajar ngaji. Aku mau langsung belajar baca Al-Quran. Jadi betul,
pulang sampai rumah, yang kita siapkan itu adalah tempat tidur buat dia dari rumah sakit, plus guru ngaji. Saya cari waktu itu, akhirnya dapat di dekat rumah tuh guru ngaji. Jadi dia pulang dari rumah sakit langsung belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah bisa diteruskan sampai sekarang. Langsung juga ikut kelasnya Ustadz waktu itu ya, Cinta Quran masih di, apa namanya? Di pesantren yang sekarang. Iya, di pesantren yang sekarang. Iya. Langsung ikut waktu itu hafalan Quran, dan waktu itu dia juga yang minta mau masuk pesantren. Jadi selang cuman 6 bulan setelah dia operasi, dia langsung mondok di Cibinong waktu itu bersama Bobby Herwibowo ya, menghafal Quran semudah tersenyum. Setelah dari sana selesai alhamdulillah juz 30-nya, dia pulang mau masuk SM karena dia sekolahnya tertunda 1 tahun karena harus pengobatan dan sebagainya. Jadi sekolahnya telat, baru dia mau masuk SMA, akhirnya dia mondok di Anaba Mu'alaf Center. Sampai sekarang alhamdulillah sudah selesai di Anaba Mu'alaf Center. Sekarang aku selalu bilang kalau ketemu sama Umu sama Ustadz, ini Shelani anaknya Umu sama Ustadz juga. Karena berangkatnya dari cinta Quran. Alhamdulillah. Sekarang kuliah semester 1 semester 2 di IIKI, Institut Ilmu Al-Quran. Mohon doa selalu. Allahu Akbar. Itu kalau ceritanya Sheila. Kalau ceritanya Valen ya kira-kira 3 apa 6 bulan setelah Sheila pulang ke rumah itu. Valen ini beda anaknya diem banget, nggak banyak ngomong. Kadang-kadang kita juga takut mau ngomong sama dia karena dia tuh kayak lebih galak dari kita gitu Tiba-tiba dia bilang ke abinya dia bilang gini, kenapa sih kok cuman kakak aja nih yang suka diajak diskusi soal Islam, dia bilang gitu. Terus kata kita ya gimana mau diskusi sama kamu deh, orang kamu aja kayaknya serem gitu ya buat diajak ngobrol gitu. Dia bilang sama abinya, ya udah aku mau syahadat sekarang. Akhirnya syahadat lah adiknya setelah Sheila syahadat itu. Jadi anak-anak ini masuk Islam nggak ada yang aku ajak, nggak ada yang aku sodor-sodorin gitu, nggak ada, mereka belajar sendiri, mereka minta sendiri masuk Islam. Dan bahkan mereka juga pakai jilbab duluan daripada aku. Ya waktu itu Allah, Robbi. Aku tuh kalau belum dapat ilmunya banget, aku tuh nggak mau gitu kayak cuma ikut-ikutan orang atau ya karena Islam terus pakai jilbab nggak mau gitu. Jadi aku waktu itu masih denial ya, masih pengen tahu apa sih, kenapa sih dalam Islam tuh masih pakai jilbab, mesti menjaga aurat, apa segala macam tuh kenapa gitu. Toh kan kita juga bisa beribadah, bisa pakai mukena nanti kalau mau sholat aja gitu kan. Nah, aku dapat hidayah untuk berjilbab, memakai jilbab itu justru dari anak-anakku, terutama mereka berdua gini ya, karena mereka berdua tuh langsung pakai jilbab, masuk Islam langsung pakai jilbab. Dimana pada masa-masa itu kan anak-anak lucu ya rambut mungkin masih mau dicatok, mungkin masih mau diwarna-warna, masih model-modelnya masih model-model, tapi mereka pilih pakai jilbab waktu itu. Dan itu aku kaget sih. Terus mereka membawa hidayah buat aku waktu itu, karena aku tanya waktu itu sama si Valen, Dek, kenapa sih kamu mau pakai jilbab? Dan pernyataan Valen pun sampai hari ini masih terus membuat aku netesin air mata sih kalau diulang. Aku bilang, kenapa sih Dek, kok kamu mau pakai jilbab? Terus dia bilang, iya Mi, karena kalau aku nggak pakai jilbab, dia bilang, kalau aku nggak pakai jilbab, kalau aku nggak jaga aurat, aku nanti Abi masuk neraka. Nanti Abi nggak bisa masuk surga, dia bilang gitu. Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin. Padahal kan Abinya bukan ayah kandungnya ya, Mi. Disitulah aku yakin banget sama Allah tuh maha membolak-balikan hati. Demikian juga kecintaan aku sama anak-anakku yang nomor 3 dan nomor 4 ya. Ya Allah, Allah maha membolak-balik hati. Mereka memilih untuk ikut aku sama ikut abinya. Aku yakin banget itu karena Allah. Aku yakin banget itu karena Allah. Jadi aku banyak belajar dari anak-anakku sebenarnya bagaimana Allah
Karena hati anak-anak itu kan kita nggak bisa beli ya, hati anak-anak itu nggak bisa kita atur gitu. Anak-anak tuh bisa memilih dengan hatinya. Masya Allah, Allah berikan aku hadiah banget. Anak-anak ini hadir di tengah-tengah kami, yang menguatkan iman kami, membuat kami terus ingin berjuang sebagai orang tua gitu ya, belajar menjadi orang tua yang bisa membesarkan anak dengan cara yang baik, dengan Iya. sesuai tuntunan Islam. Iya. Jadi ya badai silih berganti sih Iya. kesulitan itu memang gak pernah berakhir. Mm. Setelah anak-anakku sudah masuk Islam, ternyata abinya di PHK waktu itu. Ternyata abinya di PHK. Kita berjuang bukan dari nol tapi dari minus. Minus. Ngerasain nggak bisa beli seragam anak-anak gitu ya, mau masuk sekolah. Ngerasain susah gitu. Punya handphone cuma satu, dipakai berdua sama suami, itu juga pemberian mertua. Tapi aku yakin, masa iya sih aku udah masuk Islam, tapi Allah meninggalkan aku, kan nggak mungkin. Jadi aku yakin bahwa ini hanya ujian dari Allah yang mesti aku laluin, karena setiap manusia itu memang harus diuji untuk sesuatu pilihan yang dia pilih. Gitu. Saat kita diuji, harusnya iman kita bertambah, dan demikian alhamdulillah Allah mengizinkan imanku, iman suami, iman anak-anak bertambah saat ujian-ujian itu datang. Didera PHK, akhirnya bingung ya, mau usaha apa gitu, karena pada dasarnya aku orang kantoran, nggak tahu mau usaha apa. Begitu juga sama suami juga 14 tahun dia di kantor, dia nggak pernah punya usaha gitu ya. Dia nggak pernah punya usaha. Akhirnya karena aku memang suka masak gitu, terus waktu itu anakku yang nomor 3 kan sunat ya, terus aku tuh masak sendiri di rumah sama dibantu tante gitu. Alhamdulillah teman-teman, saudara, keluarga bilang enak gitu ya makanannya. Terus aku bilang sama suamiku, udah Bi, kita coba aja jualan makanan, atau enggak kita jualan kue kering yuk, aku bilang gitu, karena waktu itu kan mau bulan puasa ya, mau Ramadan. Mulailah aku coba bikin kue kering dengan kompor yang ala kadarnya. Terus waktu itu suamiku udah PHK ya. Udah PHK, sebenarnya sih waktu dia di PHK itu adalah doa mungkin dari anak-anak ya. Karena aku nggak tahu doa siapa yang dikabul. Karena waktu itu kan suamiku masih kerja di dunia malam ya. Jadi kita memang istri, anak-anak nih memang doa banget supaya abinya cepat keluar dari sana. Cuman yang nggak nyangka kalau ternyata caranya dengan PHK gitu. Iya. Mungkin kalau nggak di PHK nggak keluar-keluar kali. Jadi waktu itu caranya dari Allah tuh PHK, menyakitkan sekali memang. Menyakitkan banget gitu. Dan aku bilang sama suami, udahlah mungkin kita coba nih usaha ini, jualan kue kering dengan kompor ala kadarnya, kemampuan juga yang terbatas, tapi aku coba aja aku bikin, aku tuh kue, aku bikin, alhamdulillah juga Allah datangkan pembelinya, Masya Allah. Sampai suamiku tuh nangis, dia bilang gini, tuh setelah sekian lama aku nggak pernah lihat dia nangis, dia bilang, Mi, udahlah Mi, relain aja, aku kerja lagi ke dunia malam, dia bilang. Daripada aku lihat kamu kayak menderita banget, mesti bikin kue kering. Kue itu kan masih banyak kesabaran ya, Mi, kalau bikin nggak bisa buru-buru gitu. Iya. Ovenku tuh juga bukan oven yang gede, besar, canggih gitu. Nah, oven bener-bener oven kecil gitu. Dia nangis, dia bilang sama aku gitu, udah Mi, biarin aja lah, aku balik lagi lah ke dia malam. Terus anak-anakku yang aku bilang, enggak Bi, kita jalanin aja. Anak-anak yang bilang begitu. Anaknya Sheila, dia bilang, udah Bi, yang penting kita di rumah sama-sama. Yang kecil apalagi Kalista, Kevin. Bilang, yang penting kita sama-sama Bi, yang penting kita nggak terpisah, yang penting kita coba baik-baik aja, udah gak apa-apa, kita makan apa adanya, yang penting kita sama-sama. Karena waktu ayahnya kerja di dunia malam tuh kan dunia terbalik ya kadang dia pulang pada saat anak-anak udah berangkat kerja gitu, udah berangkat sekolah, terus dia berangkat kerja, anak-anak
pokoknya nggak ketemu gitu waktunya. Iya. Ketemunya cuma kalau liburnya cuma seminggu cuma 1 kali. Jadi Mhm. bener-bener mereka, ya udah deh nggak apa-apa, kita nggak jalan-jalan, kita nggak pernah kemana mana lagi Mhm. gitu ya, asal di rumah sama abinya. Mhm. Itu selalu diulang-ulang sama Mhm. anak-anak, asal di rumah sama abinya. Ya udah, akhirnya suamiku sempet dia pergi sekali, ada interview gitu ya, salah satu klub yang besar juga dan tawarannya pun 2 kali lipat. Waktu dia pergi, anak-anak nangis tuh, supaya dia nggak pergi gitu ya, Mhm. supaya dia nggak pergi, eee, tapi dia tetap pergi dan alhamdulillah pas dia pulang dia bilang, "Enggak Mi, eee, atas izin Allah ya Mi," dia bilang, "Enggak Mi, Mhm. Mhm. nggak ambil tawarannya, Mhm. ya kita jalanin aja sama-sama." Ya akhirnya mulailah aku memberanikan diri waktu itu jual makanan box bewok itu. Ya alhamdulillah aku yakin bahwa, rezeki itu punya Allah, tinggal bagaimana ikhtiar kita aja menjemput rezekinya. Dan, bersama Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin, segala sesuatunya jadi mungkin ya. Aku juga nggak pernah sekolah masak, aku nggak pernah gimana-gimana dalam masakan. Satu hal yang aku percaya bahwa setiap ikhtiar itu kalau ada nama Allah di dalamnya, insya Allah, Allah akan bukakan jalannya. Jadi waktu aku masak awal-awal sampai sekarang, Mhm. setiap aku selesai masak, masakan itu selalu aku titipin sama Allah, Karena masakan itu jadi enak, diterima, bisa dimakan, sampai kepada pembelinya, nggak basi. Itu kan semua atas izin Allah. Bukan karena aku bisa masak, bukan karena aku bisa masak yang enak gitu, enggak. Karena yang bisa masak enak tuh banyak. Yang punya catering tuh, aduh banyak banget di Jakarta ini tuh banyak banget yang punya masakan enak tuh banyak. Aku mungkin gak ada apa-apanya dibanding teman-teman lain yang bisa masak. Cuma setiap aku selesai masak, aku titipin sama Allah. Setiap kali udah diambil oleh ojol atau udah dikirim, aku selalu doa sama Allah bahwa setiap makanan yang udah keluar dari pintu rumahku, aku serahkan sama Allah biar Allah yang jaga sampai dengan cocok gitu di lidah-lidah teman-teman yang makan masakan aku. Dan alhamdulillah semua yang aku jalani sampai hari ini itu benar-benar atas izin Allah, atas perlindungan Allah, atas penjagaan Allah. Bukan karena aku bisa masak, bukan karena kita bisa marketing, karena aku sama sekali nggak bisa marketing, Jadi box Bewox itu ada sampai hari ini dengan kemampuan seada-adanya, karena yang ke pasar ya suami aku, yang masak ya aku, yang packing ya kita, yang bikin Instagramnya juga kita, yang bikin tagihannya kita, dan Masya Allah anak-anak aku semuanya ikut membantu dari awal kita menjalaninya. Jadi dulu waktu awal-awal kalau ada yang pesen nasi box, anak-anak aku udah pada punya tugas. Ada yang bagian bikin box, ada yang bagian bikin sendok. Tapi alhamdulillah mereka melakukan itu dengan senang gitu. Bahkan anak aku yang SMP waktu itu awal-awal banget aku jualan tuh, aku punya langganan cuma 2 orang. Punya 2 orang, tiap pagi mesti masak. Jadi dia langganan bekal sekolah gitu. Itu ada sekitar 6 bulan aku jalanin. Tiap hari bangun cuma masak buat 2 orang. Terus anakku tuh ke sekolah, aku titipin, "Dek, tolong ya bawa ini 10 kotak," aku bilang. "Bagi aja ke teman-teman kamu, mana tahu ada yang mau jadi langganan." Ya alhamdulillah mereka sama sekali nggak, Allah bikin ya, aku yakin itu Allah yang bikin. Allah bikin mereka tuh nggak ada yang malu dengan setiap kondisi kita, malah mereka semangat gitu nyemangatin aku gitu. "Sini Mi, aku bawa." Dari 10 yang istilahnya aku bikin selama 7 hari itu ada yang langganan alhamdulillah 2. Tapi Mhm. terus alhamdulillah akhirnya Allah percayakan sampai mungkin teman-teman udah banyak yang bisa merasakan masakan aku sekarang. Itu semua tuh atas izin Allah. Nggak ada sedikit pun atas kebesaran kita, kemampuan kita. Jadi sekarang aku sama suami, alhamdulillah atas izin Allah melewati banyak hal.
banyak bantuan, banyak doa dari guru-guru kami, dari Ustadz Fatih, dari Umu, dari guru-guru kami yang lainnya, Masya Allah, yang setia membimbing kami sampai hari ini. Bahkan teman-temanku juga di Terang Jakarta, teman-temanku ada KTR, tempat aku untuk berbagi, tempat aku untuk bercerita. Insya Allah beliau sangat banyak memberikan support ya, supaya kita bisa jalan sama-sama. Masya Allah banyak banget rezeki yang aku dapatkan, bahkan Allah ganti sahabat-sahabat yang dulu pergi meninggalkan aku, keluarga-keluarga yang dulu pergi meninggalkan aku, Allah ganti dengan sahabat-sahabat di sekeliling aku, ada sahabat-sahabat di Terang Jakarta, ada sahabat-sahabat di MT Kartunisa, ada di kawan sejalan, ada di mana-mana. Saudaraku jadi banyak banget, alhamdulillah. Temanku juga jadi, sahabatku jadi banyak, aku jadi punya banyak orang tua ya, jadi punya banyak guru, dan mudah-mudahan teman-teman ada 125 orang yang ikut menyaksikan hari ini mau terus mendoakan aku supaya aku dan keluarga istiqomah sampai akhir. Kelak kalau teman-teman semua lebih dulu ada di surga berkenan untuk cari aku, juga Umu, dan kiranya teman-teman jika aku lebih dulu dipanggil pulang berkenan untuk datang mensolati aku, memakamkan aku secara Islam. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat Gitu solihah, kita sudah meriwayat cerita kisahnya Mbak Ica dalam proses pencariannya menuju Allah. Dalam ya, dan ada banyak hal yang saya yakin teman-teman belajar dari sini. Saya belajar di part yang ini. Mungkin Mbak Risma belajar di part yang itu. Mungkin Mbak Desi belajarnya di part yang ini gitu. Setiap dari kita pasti mendapatkan pelajarannya masing-masing dari proses Mbak Ica dalam melakukan pencarian. Dan akhir pencarian panjangnya ketika dia menemukan Islam. Tidak sekedar sampai di situ, tetapi dia terus belajar karena memang sekedar menjadi Islam saja tidak cukup. Allah memerintahkan kita untuk ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Masuk Islamnya tuh kafah, bukan cuma sekedar KTP doang, bukan cuma sekedar stempel doang, bukan cuma sekedar simbol doang. Tapi Islamnya harus benar-benar mentajasad dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari tidur sampai tidur lagi. Dari mata sampai hati, sampai sikap, semuanya. Dan Mbak Ica menunjukkan itu kepada kita. Saya bertemu Mbak Ica itu udah beberapa tahun yang lalu. Sebelum ketemu Mbak Ica pun, suami saya sudah pernah bertemu dengan Mas Angga. Waktu itu suami cerita pulang begitu ya, terus cerita Umi ada mualaf yang bikin usaha nasi box gitu. Ini Umi nasinya dibawain tuh sama suami. Oh, box bewok gitu. Nanti kalau kita ada catering, kita ke sana ya Umi gitu. Itu tuh saya waktu itu belum kenal sama Mbak Ica. Baru dengar cerita beliau dari suami saya, ketemunya di Cekice gitu kalau saya nggak salah. Berjalan waktu sampai suatu saat akhirnya Allah memberikan saya kesempatan untuk sharing bersama teman-teman di rumahnya Mbak Ratu Anandita. Di sana saya akhirnya ketemu sama Mbak Ica. Dan luar biasanya beliau tuh kalau datang tuh nggak sendiri, selalu ngajakin temannya. Kadang yang ini, kadang itu, kadang ini, yang itu. Dan teman-teman tahu, satu saat ketika kami lagi ngaji, Mbak Ica membawa ibunya. Waktu itu posisi ibunya masih Kristen. Diajak ikut kajian. Saya ingat banget itu, kami biasanya duduk melingkar, terus ibunya itu ada di ujung duduk di kursi, karena beliau juga sudah sepuh ya. Beliau dengarkan kami ngaji, kemudian setelah selesai ngaji, Mbak Ica memperkenalkan ibunya ke saya. Umi, kenalin, ini ibu aku, gitu. Ini ibu aku Umi, gitu. Terus di samping ibunya, Mbak Ica bilang gini, Umi doakan ya, supaya ibu aku mau masuk Islam.
Ibunya nggak ngomong apa-apa, cuma senyum aja. Tapi di situ saya melihat ketika ibunya tidak menolak sama sekali begitu ya, atau tidak mendinai ketika anaknya minta didoakan, saya cuma bilang gini, ya Allah tolong ya, kalau memang wanita yang ada di depan saya ini, Engkau pilih akhir hidupnya dalam kondisi Islam, Islamkan dia ya Allah. Dan sekian lama kami nggak ketemu lagi, karena waktu itu kajian di rumah Mbak Dita, di-off-kan dulu sementara waktu. Saya dapat kabar bahwa ibunya Mbak Ica, Masya Allah sudah menjadi seorang mu'alafah. Dan itu berasal dari wasilah lisan Mbak Ica dan Mas Angga. Coba bayangkan teman-teman. Ada berapa banyak pahala jariah yang akan didapat oleh Mbak Ica dan suaminya. Padahal beliau baru berislam hanya sekitar 8 tahun saja. Bagaimana dengan kita yang sudah Islam sejak lahir? Saya 40 tahun, atau teman-teman di sini ada yang malah lebih usianya daripada saya. Ketemu lagi Ibu. Apakah kita juga sudah punya jejak-jejak kebaikan yang akan kita tinggalkan ketika kita nggak ada nanti? Ketika Mbak Ica meninggalkan dunia ini, Allah akan mengenal beliau sebagai salah satu pengurus komunitas Terang Jakarta, pembina teman-teman mu'alafah. Itu di rumahnya Mbak Ica itu ada kajian rutin untuk teman-teman mu'alafah. Beliau tuh merangkul teman-teman mu'alafah yang kehilangan keluarga, yang dibuang dari keluarga, yang dicaci maki sama keluarga, itu dirangkul sama beliau. Kenapa? Karena beliau pernah ada di posisi itu. Dan ini Masya Allah ya, yang terbaru lagi, keponakannya Mbak Ica. Masya Allah juga menjadi seorang mu'alafah. Dan sekarang langsung digayat sama hijab alila menjadi bagian dari hijab alila. Karena kalau enggak, ketika seseorang sudah memilih Islam dan dia sendiri, teman-teman, itu akan bikin dia bisa balik lagi ke agamanya yang lama karena merasa nggak ada yang nemenin dia di sini. Katanya Islam ada ukhuwah Islamiyah. Tapi kok aku nggak ketemu itu? Itu dirangkul, siapa namanya Mbak Ica? Sharon ya? Iya Sharon Sharon. Itu langsung dirangkul sama hijab alila. Doain juga mamaku ya Amin, amin ya Allah. Karena Sharon baru masuk Islam ini, mamaku tuh diteror sama keluarga besar. Karena mungkin nasabnya dari kakak aku ya, ini kan anak kakak aku ya, anak laki-laki ya. Jadi banyak sekali pertentangan dari keluarga dan mungkin mamaku kurang siap hatinya juga, mentalnya gitu ya Jadi mohon doanya juga dari teman-teman semua supaya mamaku dikuatkan hatinya, diteguhkan iman Islamnya, boleh tetap diberikan hidayah sama Allah. Dari kisah Sharon masuk Islam ini juga aku belajar banget bahwa hidayah itu memang mesti kita jaga Mesti berguru seperti kita belajar sama mesti banyak doa minta sama Allah. Karena ya hidayah itu bisa dibolak-balik begitu kan ya ya, bisa hilang gitu ya kalau kita nggak jaga juga gitu. Masya Allah, aku pelajari juga di sini. Alhamdulillah ya tadi bilang di rumah ini aku juga nggak bosan-bosan minta doa sama ya mertua, sama ya sama siapa aja. Aku tuh selalu tolong doain ya. Mungkin bosan kali kalau dengar aku ya. Aku selalu doain ya doain ya. Karena belajar dalam Islam tuh kita nggak tahu doa siapa yang dikabul sama Allah gitu kan. Jadi aku benar-benar minta doanya dari teman-teman semuanya supaya Allah jaga iman Islamnya mamaku dan kita semua sampai akhir saat kita dipanggil. Belajar dari Ustadz Ustadz Fatih waktu itu di ujung kita udah sakratul maut aja kita bisa murtad ya Itu benar. Betul banget. Sahabat Solihah, grup Nasyid Raihan itu pernah buat satu lagu yang buat saya sendiri ya, makna lagu itu sangat dalam. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa.
ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Jadi yang namanya iman, itu dia menghampiri dan pergi dari siapapun yang Allah tetapkan. Kalau Mbak Ica menemukan Islam sekarang, itu adalah karena Allah. Anak-anaknya Mbak Ica, Kakak Sheila, Valen, itu menemukan Islam, itu adalah karena Allah. Kita sendiri pun sebetulnya menemukan Islam adalah karena belas kasihannya Allah. Adanya kita berada di ruang Zoom di sore hari ini juga adalah karena Allah. Masalahnya, perjalanan kita belum selesai. Bisa jadi awalnya kita orang baik, tapi akhirnya belum tentu. Maka harusnya kita selalu bermohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atid dinik. Ya wahai engkau yang maha menguasai kulub, yang maha menguasai hati, yang maha menguasai pikiran, tolonglah tetapkan hati kami selalu di dalam iman Islam ini. Jangan engkau bolak-balikkan hati kami ke dalam kemaksiatan setelah engkau berikan kami cahaya Islam. Karena kita betul-betul tidak tahu akhir hidup kita itu seperti apa. Betul apa yang dikatakan oleh Mbak Ica. Pada saat kita sakaratul maut pun, saat itu teman-teman, itu antara iblis dan malaikat, itu sama-sama saling berusaha untuk mempengaruhi kita. Yang satu ingin bikin kita meninggal dalam kondisi su'ul khotimah, malaikat ingin membimbing kita agar wafat dalam husnul khotimah. Jadi betul-betul akhir hidup kita tuh kita nggak tahu. Maka jangan pernah kita meremehkan siapapun orang yang ada di sekitar kita, karena bisa jadi dia menemukan hidayah Islam lewat kita. Bisa jadi dia nanti wafat dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada kita yang sudah menemukan keislaman sejak lahir. Coba lihat. Siapa sih yang nggak kenal dengan Umar bin Khattab, jagernya Mekah, pembunuh nomor wahid, badannya keker, paling suka kerjanya bunuhin orang. Masa lalunya kelam sekelam-kelamnya, gelap sepekat-pekatnya. Tapi coba lihat di akhir hidupnya, jasadnya berbaring ila yaumil qiyamah bersebelahan dengan jasadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang nggak ngacai? Bagaimana dengan kita? Apakah jasad kita nanti akan dimuliakan oleh orang-orang yang mengurusi kita? Kita udah jadi bangke. Udah jadi bangke bisa ngapain? Udah, kita mah tinggal nyerah aja, tergantung sama orang yang ngurus kita. Apakah mereka akan mengurus kita dengan baik? Apakah jenazah kita akan ditempatkan di makam terbaik? Apakah kita masih diingat setelah kita nggak ada? Apakah makam kita akan selalu diziarahi? Ya Allah, teman-teman. Kita iri kepada siapapun yang sekarang dimakamkan di makam bakti. Semua dari kita harusnya bermimpi wafat di Madinah. Sebagai seorang muslim harusnya itu jadi mimpi kita. Ya Allah, wafatkanlah aku di Baqi. Kenapa? Karena setiap hari itu diziarahi, didoakan. Coba kalau kita menziarahi makam orang tua kita, bagi orang tuanya yang sudah wafat, setahun berapa kali? Tiap hari? Enggak. Iya kan? Enggak tiap hari kita datang ke makam orang tua kita kan? Mungkin juga enggak seminggu sekali. Mungkin setahun cuma 2 kali. Awal-awal wafat orang tua kita masih tiap hari kita datang. Lama-lama seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Lama-lama nanti tahun sekali. Ini mau Ramadan nih. Ini orang lagi rame-ramenya nih. Datang ke makam. Jadi udah kayak ritual aja. Tapi berbahagialah mereka-mereka yang wafat di Baqi. Tiap hari maka mereka diziarahi, didoakan. Robi, kita nggak tahu akhir hidup kita seperti apa. Maka cukuplah kita hanya menjadi orang baik saja. Dari Mbak Ica kita belajar. Cukup hanya jadi orang baik saja. Nggak usah mikir jadi orang jelek, jadi orang jahat tuh jangan. Jangan pernah bosan jadi orang baik. Capek jadi orang baik. Dihianati terus. Capek jadi orang baik. Ditipu terus.
Enggak. Manusia memang menipu, tapi Allah bukan penipu. Manusia memang nggak jujur, tapi Allah nggak pernah bohong. Jadi kalau kita yakin dengan Allah, cukuplah menjadi orang baik. Jangan mau jadi orang nggak baik, jangan pernah kepikir. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan akan berbalik kepada kita. Dan kejahatan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita simpan, pasti akan balik ke kita. Setiap dari kita akan meninggalkan jejak-jejak, teman-teman. Hati-hati dengan jejak. Karena dia tidak akan hilang. Mi, assalamualaikum. Bahkan Aku mau dia tanya akan nih, disimpan. boleh minta doa? Disimpan dan disimpan. Disimpan sampai kapan? Ila yaumil kiamah. Nanti di yaumil hisab, dia akan dibuka kembali. Dan catatan kehidupan kita, di situ nanti akan dipertanggungjawabkan. Masya Allah, sahabat-sahabat solihah, setelah kita merewind bagaimana kisah Mbak Ica menemukan Islam dan perjuangan beliau sampai di titik ini, di hari ini bertemu dengan kita, dan kita sudah merimain diri kita masing-masing, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Apa yang saya simpulkan, ini sebetulnya baru sebagian kecil dari sekian banyak yang Mbak Ica ceritakan. Ada beberapa hal yang buat saya secara pribadi tidak bisa saya ungkapkan kepada teman-teman. Makasih Mbak Ica. Makasih sudah menjadi guru kami hari ini. Guru saya. Guru teman-teman semua. Dari Mbak Ica kami belajar. Belajar tentang keteguhan iman. Iman kami yang seringkali rapuh. Hanya karena tersisa uang 100.000 di dompet kami. Terima kasih sudah mengajari kami tentang kesabaran. Pada saat kesabaran kami sering sekali hilang. Hanya ketika kami menghadapi kondisi pandemi, suami kami dirumahkan, anak-anak kami di rumah saja. Terima kasih Mbak Ica sudah menjadi guru kehidupan buat kami hari ini. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik pembalasan untuk Mbak Ica, Mas Angga, dan keluarga.